Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah Nirmana, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah persiapan membahas tentang apa kemarin? Warna ya. Warna sudah selesai. Sekarang masuk ke tahap unsur desain ya, harusnya unsur desain. Nah, ini saya cek dulu ya kelas kalian ya, ini saya cek dulu. Nah, ini agak lambat teman-teman hari ini ya, ada sedikit trouble. Nah, ini dia trouble. Jadi ini sifatnya record dulu teman-teman ya. Kalau saya streaming ini nggak bisa nyambung teman-teman ya. Kalau saya streaming ini nggak bisa nyambung ya. Nah, jadi agak berkendala ini ya, internetnya di kantor. Tuh, nggak bisa buka lagi kan. Tuh, bisa. Nah, ini saya nggak paham ini kenapa ini masalahnya. Ini harus gimana ini kan? Harus yang mana koneknya kan nggak tahu saya. Oke, saya koneksikan dulu untuk mengecek kelas kalian ya. Saya tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini. Oh. Tidak bisa ini. Pakai Nirmana saya aja ya. Ini nggak bisa dibuka, nanti saya akan upload di waktu di rumah ya teman-teman ya. Oke ya, kita kemarin sudah selesai membahas teori-teori warna. Nah, di sini saya akan membahas tentang unsur dari desain. Nah, di sini ya, unsur dari desain. Nah, ini sudah pertemuan keberapa ya? Ini saya cek dulu di smartphone aja deh. Saya cek dulu di smartphone biar saya tahu kalian sudah pertemuan keberapa dan terakhir kemarin memastikan bahasnya apa ini. Nah, saya harus cek dulu.
nirmana. Pertemuan ke-10. Berarti pertemuan ke-9 tentang color scheme terakhir. Jadi pertemuan ke-11 ya. Nah, pada pertemuan ke-11 ini teman-teman saya akan membahas tentang unsur-unsur desain. Jadi kita masuk ke unsur-unsur desain. Nah, pakai ini aja deh. Group by tipe. Ini saja saya pakai. Pengertian nirmana sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ini, teman-teman. Elemen desain atau unsur desain atau unsur seni rupa atau elemen seni rupa. Ya, jadi yang namanya unsur itu adalah komponen-komponen yang menjadi penyusun pada sebuah karya. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi ada titik, ada garis, ada bidang atau raut, ada gelap dan terang. Nah, ini saya artikan warna saja ya. Ada warna dan ruang. Nah, di sini saya gelap terangnya ini saya jadikan warna saja. Nah, soal kemudian variabel penyusun, komposisi, ya. Nah, warna-warna memang saya sudah bahas ya. Ini sudah bahas ya. Kemudian tekstur, nah nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang unsur-unsur dan prinsip desain. Nah, ini saya kasih pembahasan dulu tentang unsur-unsur pada seni rupa. Nah, ini kalau mau tahu tugasnya seperti ini ya teman-teman ya, bikin tugas-tugas seperti ini. Ya, tetapi kalau buat teman-teman dipahami dulu saja. Oke. Nah, ini UTS-nya sampai bikin karya nirmana ukuran A3 kalau di beberapa materi ya. Nah, di sini saya tidak akan menyuruh tugas yang seperti itu. Saya akan memilih tugas yang lebih aplikatif saja. Ya kan? Saya lebih suka yang aplikatif. Nah, ini harus ada ini komposisi, ini harus ada keserasian, keseimbangan. Nah, ini komposisi itu prinsip ya, prinsip sebenarnya. Prinsip maksudnya di prinsip. Inilah tidak bisa dimasukkan dalam materi sini, akan saya tambahkan nanti yang kurang apa saja. Tidak bisa ditekan. Ya sudahlah, bahas titik dulu. Apa itu titik ya? Saya bacakan dulu, kita bedah bersama-sama ya. Apa itu titik? Elemen visual paling sederhana, paling mudah dibuat, dan merupakan dasar dari berbagai elemen visual yang lain. Elemen visual yang dihasilkan dari bekas alat gambar dan bidang gambar tanpa arah, tanpa menggesernya sedikit pun.
Pada umumnya raut titik berbentuk bundar sederhana, namun raut titik bisa berbentuk segitiga, bujur sangkar, elips, itu kan kompleks kan. Kalau saya lebih orientasinya titik itu kalau diperbesar menjadi lingkaran, ya. Titik itu kalau diperbesar dari lingkaran. Tetapi kalau yang dimaksud dengan titik segitiga bujur sangkar itu gini teman-teman. Kalau ibaratnya ada pena gambar, ya pena gambar, ya bentuknya kan macam-macam tuh pena gambar tuh. Nah ini karena internetnya nggak ada nih, saya kasih gambarnya. Saya sampaikan dulu aja. Kayak ujung pena pada pena kaligrafi, ya, atau katakan stabilo lah ya, stabilo. Tahu stabilo ya? Nah itu kalau kita tekan dan buat titik ya, pasti jadinya apa kira-kira gambarnya? Persegi kan, persegi panjang. Ya paham ya? Jadi itu yang dimaksud dengan titik dalam definisi desain atau seni rupa. Desain atau seni rupa. Meskipun seni rupa dan desain itu berbeda. Ya, saya pernah bahas ya, perbedaan desain dan seni rupa itu apa? Sudah pernah saya bahas. Nah, itu juga harus disampaikan pada rangkuman kalian. Perbedaan seni rupa, desain komunikasi visual itu apa saja ya harus kalian jelaskan. Nah, kemudian berarti titik itu adalah elemen visual paling sederhana ya, yang paling kecil, yang basic di antara basicnya basic ya. Elemen visual paling sederhana, paling mudah dibuat dan merupakan dasar dari berbagai elemen visual yang lain. Nah, jadi tanpa titik bidang-bidang apapun, bentuk bangun apapun, bentuk gambar apapun itu tidak akan terbentuk. Karena gambar adalah kumpulan dari ribuan atau ratusan titik. Elemen visual yang dihasilkan dari bekas alat gambar dan bidang gambar tanpa arah, tanpa menggesernya sedikit pun. Yang diperhatikan dalam membuat tatanan titik diantaranya membuat tatanan titik bukan menggambar dengan titik. Membuat titik dengan benar. Kerapatan titiknya seperti apa? Dimensi titik. Nah, jadi gini teman-teman, kalau nirmana itu sebenarnya praktek terus ya, praktek terus ya. Tetapi pada perkuliahan kali ini saya pengalaman kuliah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lebih ke praktek nanti bikin titik aja. Saya akan memilihkan yang aplikatif saja. Jadi kalian harus mending saya teman-teman dengarkan, pahami, mengerti lalu dirangkum. Nah, rangkuman itulah yang otomatis nanti teman-teman akan mengumpulkan image-image atau gambar-gambar yang menjelaskan tentang titik, tentang bidang, tentang apa. Nah, saya berharap itulah yang menjadi latihan buat teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami ya. Daripada nanti teman-teman bikin karya seperti ini. Ya. Karena mungkin ada perkuliahan menggambar atau apa ya. Yang saya harus juga adil membagi waktu antara tugas satu dengan yang lain ya. Tetapi kalau misalkan saya mengajar mata kuliah menggambar dan animasi memang porsinya berbeda ya dengan nirmana ya. Kalau nirmana saja teman-teman nanti mungkin sudah terlalu banyak, tidak bisa menyelesaikan proyek yang lain ya. Jadi saya harus adil di sini ya. Karena terutama kelas malam ya, kelas malam di sini biasanya waktunya mungkin lebih terbatas ya. Bukan berarti saya terlalu lunak atau enggak ya. Tapi saya harus adil ya, harus adil ke teman-teman sekalian. Oke, jadi ini kalau kita membuat tatanan titik ya teman-teman. Jadi nanti kalau dalam membuat titik ya. Nah, di sini tugas nirmana sebenarnya kayak gini, emang kayak gini ya, teman-teman ya. Bikin kayak gini ya. Bikin titik yang berwarna, bikin titik pusat perhatiannya di mana. Ya. Pusat perhatiannya di mana ya. Nah, itu harus ada dalam elemen dari mata kuliah nirmana. Nah, pada
pada karya nirmana yang harus ditampilkan dalam prinsip menata ya. Jadi kalau nirmana itu bagian akademik dan terstruktur, saat kita berbicara satu persatu dulu, titik dulu dibahas, garis dulu dibahas, bidang dulu dibahas ya. Nah, tiap-tiap unsur kita juga tata satu persatu ya, menata titik itu seperti apa. Harus ada ritme, harus ada peragaman, kontras dan peralihan. Nah, saya melihat kontras ini harus ada point of interest ya. Nah, inilah yang menjadi point of interest, variabel penyusun unsur visual. Jadi, dalam membuat karya visual ya, harus ada variabel-variabel penyusun. Nah, ini yang menjadi hal penting. Nah, ini yang menjadi hal penting, teman-teman, ya. Harus ada ritme, peragaman dan kontras. Kontras di sini, kontras dan peralihan di sini saya menggambarkannya adalah point of interest atau pusat perhatian. Agar apa? Misalkan suatu saat nanti kalian membuat karya, ya, sebuah cover misalkan, sebuah cover. Ya, cover ini kan adalah judul salah satu aplikasi dari karya visual kan, karya desain kan. Nah, otomatis karya desain yang baik harus mengaplikasikan ilmu nirmana dengan cara yang baik dan benar. Nah, contohnya ini, misalkan karya ini, ya. Karya ini harus memiliki pusat perhatian yang jelas, ya. Pusat perhatiannya kalau karya ini ya berarti ya tokoh utama yang ada di depan. Nah, inilah yang dimaksud dengan point of interest, pusat perhatian. Nah, jadi harus dipahami ya, ada pusat perhatian pada setiap karya desain ya. Harus ada pusat perhatian dari karya desain. Pusat perhatian di sini adalah objek yang kira-kira ya menjadi bagian paling utama pada karya. Nah, dan objek-objek yang lainnya bukan hanya sekedar menjadi hiasan, tetapi mendukung untuk menjadi pelengkap dari objek utama pada karya desain tersebut. Ya, jadi misalkan di sini point of interest-nya di mana? Ya di sini titik yang berwarna besar ini ya, bentuknya seperti huruf C di sini. Nah, ini point of interest-nya adalah ini. Nah, ini yang disebut dengan praktek penataan. Ya, jadi dalam nirmana itu kita diajarkan untuk menata unsur-unsur desain. Nah, di situ ya teman-teman ya. Nirmana itu adalah ilmu untuk menata unsur-unsur desain. Ya. Jadi unsur-unsur desain tadi ada titik, ada garis, ada bidang, ya, ada gempal, ya, ada warna, ada ruang, ya. Nah, di sini di nirmana ini kita belajar bagaimana menata unsur-unsur desain ini agar menjadi serasi, seimbang, sebanding dan dominan. Nah, nanti komposisi ini ada dominasi ini ya. Nanti ini juga ada point of interest nanti pada bagian komposisi. Ya, pada variabel penyusun unsur visual harus ada ritme, peragaman, kontras dan peralihan. Di sini harus dipahami ya. Jadi nirmana adalah ilmu menata unsur-unsur desain. Lah, tujuannya belajar nirmana untuk apa? Agar saat kalian nanti bersentuhan dengan karya-karya desain yang sesungguhnya seperti dalam membuat karya fotografi, animasi, ilustrasi, nah kalian sudah terbiasa dalam menata unsur-unsur desain yang lebih kompleks ya. Jadi dalam nirmana ini kita menyusun elemen-elemen dasar dulu ya. Belajar mempelajari elemen-elemen dasar ditata sedemikian rupa agar menjadi karya yang serasi seperti ini ya. Bahasanya serasi aja ya. Nah, jadi titik-titik yang tadinya tercerai-berai ditata menjadi penataan yang serasi. Ya, paham ya? Oke, bisa dipahami? Nah, ini udah saya jelaskan tadi, kalau titik itu dipadukan dalam sebuah gambar, dia akan menjadi sebuah image ya.
titik dengan penuh warna ya digabungkan menjadi sebuah image tertentu. Ya, jadi gambar itu kalau kita zoom ya, perbesar, jadi terdiri dari jutaan atau miliaran piksel atau titik ya. Kita bicaranya titik ya. Nah, mungkin kalau dalam bahasa digital itulah yang disebut dengan piksel ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini dasar kita masih ngomongin soal titik. Nah, titik aja ini sudah jadi pembahasan yang panjang lebar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kira-kira ke depan nanti ya kita belajar ya tentang lebih dalam lagi tentang nirmana. Oke, teman-teman, kurang lebih itu yang saya bahas kali ini ya. Jadi tolong dipastikan teman-teman menyimak semua kelas yang saya sampaikan ya, agar apa yang kalian pelajari benar-benar bisa bermanfaat ya di sini. Nah, kalian bisa mulai merangkum pada hari ini juga, biar tidak kejar tayang satu malam ya. Tugasnya nanti harus dipersiapkan juga ya. Siapkan waktu untuk tugas itu juga wajib ya, harus ada porsi waktu tertentu ya, dikerjakan ya satu. Kira-kira kalau tugas nirmana ini nanti ya 1 minggu cukup lah ya pengerjaannya ya. Jadi jangan sampai dikerjakan besok UAS baru dikerjakan. Nah, itu jangan. Kalau saya biasanya ngasih tugas itu saya perhitungkan kira-kira waktu pengerjaan tugasnya berapa lama. Ya, jadi kalau ada yang terlambat deadline, nah berarti kesalahan ada pada mahasiswa. Ya, karena saya sudah mengkalkulasikan kira-kira tugasnya bisa diselesaikan dalam waktu yang sudah saya persiapkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin saya membuat instruksi tugas tapi saya tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab berarti tidak mungkin. Pasti sudah saya siapkan waktu, sudah saya siapkan berbagai perlengkapannya, saya sudah siapkan berbagai dasar-dasar teorinya ya. Dan bahkan saya sudah siapkan konsultasi. Kalau ada kesulitan, kalian nanti wajib untuk konsultasi atau bertanya. Nah, proses bertanya itu juga adalah sebagian dari sumber nilai UTS dan UAS. Nah, itu harus dipahami ya. Syarat untuk bisa terkumpulnya tugas itu harus ada konsultasi, tanya jawab, kesulitannya di mana, agar kalian tidak perlu lagi nanti revisi pasca UAS. Nah, itu tidak perlu. Jadi UAS, progres UAS yang dikumpulkan itu adalah karya final yang sudah melalui proses revisi, perbaikan, dan pasti nilainya A. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Bayangkan kalau UAS-nya sudah nilai A, kalian sudah merangkum, memahami semua yang saya sampaikan, insya Allah kan pasti
nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Sebentar ya, saya cas dulu, HP-nya mati nih. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti prakteknya tidak perlu menggambar komposisi titik, garis tidak perlu ya. Tetapi tolong itu diperhatikan baik-baik ya. Pengganti untuk tugas mengkomposisi titik, garis itu cukup nanti dalam rangkuman kalian sertakan sampel-sampel penataan garis dan titik yang benar itu seperti apa. Ya, kalau hari ini kan masih membahas fokusnya tentang titik. Apa itu titik? Bagaimana komposisinya? Bagaimana menata titik yang baik dan benar? Nah, itu harus kalian pahami dulu. Ya, jadi kalau pengen tidak kejar tayang satu malam ya. Jadi setelah selesainya perkuliahan ini, teman-teman bisa langsung rangkum. Ya, harus kalian rangkum kira-kira materi yang saya sampaikan apa. Ya, kemudian, nah dalam rangkuman juga harus kreatif juga ya. Walaupun saya sekedar menginstruksikan misalkan merangkum ya, jangan cuma teks doang ya, tapi sertakan skema atau gambar ya, kalau perlu ada grafik, ada tabel ya. Misalkan kalau dalam titik ini ada contoh titik itu seperti apa, ada visualnya ya. Kemudian tadi saya sampaikan boleh disertakan visualnya seperti apa ya. Fungsinya apa? Agar kalian punya catatan pribadi tentang nirmana itu seperti apa. Ya, saya berharap saat kalian membuat rangkuman, saat kalian menulis, kalian secara tidak langsung akan memahami, ya, mengulang lagi apa yang saya sampaikan hingga ada proses belajar lebih di situ, ya. Karena kalau mahasiswa itu biasanya, ya, termasuk kita semua ya, kalau cuma denger gini kan, denger sekali denger, ntar lupa, ya, sekali denger ntar lupa, ya. Tetapi berbeda setelah didengar kemudian dipraktekkan ya. Nah, jadi harus seperti itu. Walaupun teori juga seperti itu. Prakteknya dengan apa? Dengan mencatat. Nah, dulu di awal-awal perkuliahan saya menganggap teman-teman itu sudah sadar dalam mencatat. Tetapi ternyata beberapa mahasiswa tidak sadar akan hal itu. Makanya saya wajibkan bagi teman-teman wajib untuk merangkum ya, merangkum apa-apa yang sudah saya sampaikan ya, agar teman-teman itu bisa ilmu yang kalian pelajari itu tidak sia-sia, bukan sekedar masuk di telinga kanan keluar di telinga kiri. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa hari ini cukup ya perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmunya ya. Jikalau ada pertanyaan boleh bertanya. Nah, nanti waktu mulainya ada tugas itu wajib ada laporan dan konsultasi. Kemudian konsultasi dan laporan itu ditutup pada 1 minggu sebelum UAS ya. Nah, kalau saya ini kadang kan mulai kuliahnya 1 minggu lebih awal. Misalkan sekarang pertemuan ke-10, berarti itu sebenarnya masih pertemuan ke-9 ya. Paham ya? Berarti masih pertemuan ke-9. Nah, nanti UAS pertemuan ke-8, biasanya saya mulai berarti pertemuan ke-19. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, karena saya 1 minggu lebih awal ya. Nanti bisa disesuaikan dengan jadwal si akad ya. Kalau misalkan ada, Pak kok jadwalnya seperti ini nggak sama, nah bisa laporkan ke saya ya. Nggak apa-apa kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, bisa sampaikan ke saya. Baik, saya rasa cukup. Alhamdulillah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.